Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Di video kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang debat, yaitu jenis-jenis debat dan juga struktur debat. Untuk itu, silakan disimak serta dipahami materi berikut ini, dan jangan lupa juga untuk selalu mencatat setiap materi yang dijelaskan agar lebih mudah memahami. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna jenis adalah yang mempunyai ciri yang khusus. Berbicara tentang jenis, di dalam debat juga memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama debat parlementer. Debat parlementer adalah debat yang dilakukan oleh kalangan pemerintah. Tujuan debat ini yaitu untuk memberikan dan menambah dukungan bagi suatu undang-undang tertentu. Semua anggota yang ingin menyatakan pandangan dan pendapatnya untuk mendukung atau menentang usul tersebut dipersilakan setelah mendapat izin dari Dewan Penyelenggara. Jenis debat yang kedua ialah debat pemeriksaan ulang. Debat ini tentu bukanlah debat biasa. Debat pemeriksaan ulang adalah perdebatan yang dilakukan dalam proses hukum. Debat ini digunakan untuk memeriksa atau mencari kebenaran dari suatu kejadian. Teknis perdebatan ini diawali dengan penanya mengajukan serangkaian pertanyaan yang satu sama lain berhubungan erat. Serangkaian pertanyaan tersebut akan menyebabkan individu yang ditanya dapat ditegakkan dan diperkokoh posisinya oleh penanya. Debat ini biasanya terjadi di dalam proses persidangan. Jenis yang ketiga ialah debat konvensional, formal, atau pendidikan. Debat-debat ini yang dapat dilakukan oleh siapa saja secara umum dengan topik atau isu tertentu yang diangkat, bahkan tidak jarang, debat jenis inilah yang digunakan media untuk ditayangkan. Tujuannya yaitu untuk memberikan kesempatan bagi dua tim pembicara untuk mengemukakan sejumlah argumen yang mendukung atau yang membantah suatu usul. Setiap pihak diberi jangka waktu yang sama untuk menyusun argumen konstruktif maupun bantahan. Jenis debat yang terakhir ialah debat kompetitif. Debat kompetitif adalah debat yang sengaja diselenggarakan untuk kepentingan perlombaan. Debat kompetitif tidak bertujuan untuk menghasilkan keputusan, tetapi lebih diarahkan untuk mengembangkan kemampuan tertentu di kalangan pesertanya, seperti kemampuan untuk mengutarakan pendapat secara logis, jelas, dan terstruktur. Dalam debat harus ada aturan atau urutan mengenai pihak atau tim mana yang harus berbicara. Hal tersebut termasuk dalam tata cara berdebat, yang jika dituangkan dalam bentuk teks menjadi struktur teks debat. Debat harus dilakukan dengan ketentuan atau tata cara tertentu, atau disebut juga memiliki struktur. Berikut struktur teks debat dalam kaitannya dengan debat konvensional atau debat kompetitif yang merupakan kegiatan debat yang paling memungkinkan dilakukan oleh pelajar. Yang pertama ialah perkenalan diri setiap tim. Tim yang dimaksud merupakan tim yang nantinya akan dibagi menjadi tim afirmasi atau tim pendukung dan tim oposisi atau tim penyanggah. Jika ada tim lainnya, maka bertindak sebagai tim netral. Yang kedua, penyampaian pernyataan pertama. Setiap tim menyampaikan pernyataan pertamanya terkait topik yang dibahas. Tentu saja, pemimpin debat atau moderator membatasi waktu untuk setiap timnya. Selanjutnya, pelaksanaan debat. Pemimpin debat atau moderator mempersilahkan setiap tim untuk menanggapi pernyataan tim lain. Disinilah muncul adu argumentasi. Untuk tahap ini, ada durasi waktu yang menjadi pemisah antara satu segmen dengan segmen berikutnya, sehingga debat tidak berlangsung berlarut-larut dan tetap terarah. Yang terakhir ialah penyampaian pernyataan penutup. Pada tahap ini, kegiatan debat sudah berakhir, sehingga pemimpin debat dapat mempersilahkan setiap tim untuk menyampaikan pernyataan penutupnya terkait topik yang dibahas. Penting untuk setiap tim agar tetap berpendapat sesuai posisinya, apakah mendukung,
menyanggah, atau netral. Jika tidak, maka dalam kegiatan debat, tim tersebut dianggap terbawa pendapat tim yang lain. Nah, setelah mempelajari materi teks debat, pastinya kalian akan lebih mahir melakukan kegiatan debat sesuai dengan jenis dan fungsinya. Demikian materi teks debat yang dapat kita pelajari bersama. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai bertemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.